pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nasar di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anak yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Lalu kalau dilanjutkan ayat 8 dan terusnya, malaikat-malaikat memberi kabar baik atau Injil itu kepada gembala-gembala yang menjaga kawanan ternak di padang. Dan gembala-gembala adalah orang-orang pertama yang datang ke kandang di mana Yesus dilahirkan. Sekian jawaban saya. Mbak Nyuma, Nabi Isa alaihissalam. Kores. Ya, thank you Pak Pendeta Buas untuk jawabannya. Silakan Gurunda. Iya, baik. Jadi kalau kita berbicara terkait tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam, ya jelas lahirnya di Palestina, di mana Palestina ini adalah tempat kelahiran beberapa nabi, beberapa rasul. Di antaranya Nabi Isa itu sendiri. Hanya saja di Al-Quran tidak dijelaskan secara terinci, seperti terincinya kelahiran Yesus di dalam kitab saudara kita Kristen. Nabi Isa hanya diterangkan kelahirannya sebagai tanda bukti kenabian dan mukjizat kepada Bani Israel yang ada di Palestina, yang kemudian disebut Bethlehem atau dalam bahasa Arabnya itu Baitul Lam atau yang dekat dengan Baitul Maqdis. Jadi tidak dijelaskan tempat lahirnya di Al-Quran dengan mengatakan Palestina, tetapi itu menurut tafsiran yang ada bahwasanya beliau lahir di Palestina sebab dia datang diutus untuk Bani Israel. Silakan. Oke, terima kasih untuk kedua narasumber yang telah memberikan jawaban terhadap pertama. Ini Bang Kores sedikit, mungkin kalau yang sudah bertanya bisa bergantian karena di bawah banyak sekali yang ingin bertanya sama Bang Zuma dan Pendeta Budi. Harap dimaklumin ya teman-teman ya, ya. Oke, silakan dilanjut. Ya, berikutnya sebelum aku juga pengen bertanya ya. Ada kawan Kristen nggak di sini? Di atas? Ya udah lebih lancarnya Bang Kores yang bertanya, aku yang ambil alih. Selanjut. Ya, kalau ada kawan Kristen didahulukan aja Bang Handi, silakan bertanya. Belum ada ya? Ya wes, kalau belum ada. Nah, ini aku akan bertanya kalau begitu. Gurunda dan Pak Pendeta siap-siap ya. Tadi kita sudah menyimak bagaimana Kristologi dan Trinitas ini dijabarkan oleh kedua belah pihak. Nah, terus pertanyaannya itu adalah tentunya tentang topik tersebut, yang ini semoga menjadi bahan renungan kita bersama gitu. Nah, ini muka moderatornya Ikhwan, tapi ini filter. Jadi pertanyaannya ini untuk Pendeta Buas dan juga Gurunda. Ketika kita membicarakan Yesus atau Nabi Isa alaihissalam ini, lalu kemudian Islam dengan dalil-dalilnya mengatakan bahwa Yesus itu bukan Allah atau ilah, dan juga kekristenan dengan pengajarannya yang didapat dari masih kecil itu meyakini bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan juga juru selamat. Nah, pertanyaannya begini. Sebagaimana pengetahuan yang sudah dimiliki oleh Pendeta Buas dan juga Gurunda, yang aku ingin tanyakan adalah siapa yang pertama kali menyembah Yesus atau Nabi Isa alaihissalam ini menurut pengetahuan kalian berdua? Silahkan. Terima kasih. Siapa yang pernah menyembah pertama kali? Waduh, kalau pertama kalinya ini yang memusingkan ya.
Jawabannya Yang jelas salah satu dari para rasul ya, mestinya bentar-bentar ya, saya cari ayatnya. Para rasul. ini kan Ini ya, Matius pasal bukan ya. Ya nggak apa-apa, dinikmati aja dulu waktunya Pak Pendeta. Kita tidak sedang terburu-buru kok. Kalau dilihat dalam Injil Matius ini, Matius 2 ayat 11 ya, itu pertama kali Matius 2 ayat 8 itu pertama kali. Nanti ya. Matius 2 ayat 11 ya. Jadi itu orang-orang Majus yang datang mencari Yesus dan sebagainya. Dan dalam Matius 2 ayat 11 dikatakan, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria. Perhatikan bahwa kata anak itu didulukan daripada Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia itu dalam bahasa Inggris him. Jadi bukan Maria yang disembah, bukan kedua-duanya disembah, hanya Yesusnya. Jadi setahu saya hanya ini bagian yang menunjukkan penyembahan pertama kepada Yesus. Oke. Tapi selain itu ada banyak lain yang lagi, tapi yang siap. satu ini yang penyembahan pertama. Kalau saudara tanyakan yang pertama, ya yang ini. Bukan yang saya tahu. Terima kasih jawabannya Pak Pendeta ya. Ini sudah divalidasi. Ini sudah divalidasi oleh Pak Pendeta sendiri. Pengetahuan kita bersama. Yang pertama kali menyembah Yesus itu untuk penonton baik Muslim maupun Kristen adalah orang Majusi. Bukan Yahudi, bukan murid Yesus atau ibunya, tapi orang Majusi. Nah, pertanyaan yang sama, silahkan Gurundaku. Oke, baik. Yang pertama sama seperti suara saya kedengaran kan? Cek. Suara saya kedengaran. Sin Gurunda, silakan. Oke, baik. Sama seperti Pendeta Azali ya, Budi Azali yang mengatakan bahwasanya Matius 2 nomor 11 dan juga Matius 16 nomor 1 jelas sekali masih bayi pun Yesus sudah disembah. Siapa yang menyembah? Orang Majusi. Majusi adalah orang-orang kafir laknatullah, penyembah matahari. Penyembah matahari. Jadi yang mencontohkan menyembah Yesus adalah penyembah. Ya, mohon ya. Jadi orang yang pertama mencontohkan menyembah Yesus itu adalah orang Majus. Jadi kalau dikatakan siapa yang dicontoh oleh orang Kristen menyembah Yesus? Orang Majus, penyembah api. Yang kedua, Markus 5 nomor 6. Yang kedua nyembah Yesus. Ada orang yang kesurupan setan, kemasukan roh jahat, siang malam dia teriak-teriak, dirantai pun dia tidak bisa. Dia di kuburan setiap hari, kemudian dia mengganggu orang-orang, dirantai nggak bisa, teriak-teriak. Ketika dia melihat Yesus, orang yang kerasukan setan ini, tiba-tiba dia lari kemudian untuk menyembah Yesus. Jadi contoh yang kedua yang memberikan contoh menyembah Yesus adalah orang yang kerasukan setan. Sorry ya teman, HP saya lowbat. Tolong cas iPhone dulu om. Jadi ada dua contoh. Yang pertama, kan tadi pertanyaan siapa yang pertama kali? Yang pertama kali adalah orang Majusi, penyembah matahari. Yang kedua adalah orang yang kerasukan setan. Saya kira cukup. Karena kalau orang-orang benar, murid-murid Yesus tak ada satupun yang melakukan hal yang sama. Demikian.
Terima kasih Gurunda penjelasannya. Semoga kita semua mendapatkan hidayah dari pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan. Masya Allah. Oke, berikutnya di sini ada Ukhti Nora dan Niko Boy. Ya, oke, silakan Ukhti Nora. Ya. Ya, saya mau bertanya ya sama Pak Pendeta dengan Gurunda Zuma. Di Yohanes 14 nomor 16 sampai 17, di situ Yesus mengatakan Yohanes 16 Yohanes 14 nomor 16 sampai 17. Ya. Di situ Yesus meminta kepada Bapaknya untuk mengirimkan seorang penolong yang lain. Ya, yaitu Roh Kebenaran. Pertanyaan saya kepada Pak Pendeta ya, siapa Roh Kebenaran ini? Apakah dia menyerupai manusia juga atau tidak? Terus kepada Gurunda Zuma, apakah memang ada di dalam Al-Quran atau di dalam hadis atau dalam sumber yang lain bahwa Nabi Isa itu menubuatkan atau mengatakan akan ada nabi yang lain lagi yang diutus oleh Allah? Nah, cuman itu aja. Silakan. Siapa dulu? Siapa dulu? Oke. Saya silakan. Siapa? Karena Pak Pendeta tamu yang kita hormati. Saya dulu ya. Iya. Penolong yang lain ya. Kata penolong ini dari kata Yunani parakletos. Dan itu juga digunakan di dalam 1 Yohanes 2 ayat 1. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Nah, kata pengantara ini diterjemahkan dari kata Yunani parakletos juga, ya. Jadi parakletos itu Yesus Kristus ya, kalau di dalam ayat ini. Nah, kembali tadi dalam Yohanes pasal 14 itu, ini adalah parakletos yang lain. Nah, kata yang lain itu nah kalau dalam bahasa Yunani artinya yang lain tetapi dari jenis yang sama. Jadi kalau Yesus itu dalam 1 Yohanes 2 ayat 1 tadi itu adalah Allah, maka yang di sini juga adalah Allah. Dan di sini kata penolong itu parakletos ya, parakletos yang lain. Yesus parakletos, Roh Kudus itu parakletos yang lain. Dan dikatakan supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh Kebenaran. Jadi ini jelas adalah Roh Kudus. Memang ada orang-orang Muslim yang saya tahu mengatakan ini nubuat menunjuk pada Muhammad. Tetapi bagaimana bisa dikatakan dia itu Roh Kebenaran? Muhammad bukan roh, dan Muhammad tidak bisa menyertai kamu selama-lamanya. Itu tidak memungkinkan bagi dia. Hanya Roh Kudus saja yang bisa menjadi arti dari ayat ini. Sekian jawaban saya. Oke, thank you Pak Pendeta Buas. Silakan Gurunda. Iya, baik. Yang pertama yang harus kita pahami dulu terkait dengan dengan perspektif pemahaman Bible ya secara global, bukan penafsiran pribadi-pribadi. Ketika kita berbicara mengenai hal tersebut, maka Yohanes 16 nomor 13 ya. Yohanes 14 ya, aku akan minta kepada Bapak. Itu ada kaitannya dengan Yohanes 16, yang mana yang diminta di sini yang datang setelah Yesus itu adalah Roh Kebenaran, sebagaimana yang diterangkan oleh Pak Pendeta kita tadi, Pak Pendeta Budi Asali, bahwasanya Roh Kebenaran. Bagaimana mungkin kemudian yang dimaksud di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sementara
baginda Rasulullah Muhammad SAW, bukan roh. Kenapa Yesus berkata roh pada saat itu? Karena Nabi itu nanti akan kepenuhan dengan roh Tuhan. Dalam arti kata, ini kaidah yang muncul kemudian dalam kitabnya orang Kristen. 1 Yohanes 4 nomor 1 misalnya, bahwasanya ujilah setiap roh. Ujilah setiap roh, sebab akan datang banyak nabi-nabi palsu. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya kepada setiap roh, tetapi ujilah. Jangan percaya kepada setiap roh, tapi ujilah, sebab akan datang ya nabi-nabi palsu. Sebab banyak nabi-nabi palsu, banyak nabi-nabi palsu yang muncul dan pergi ke seluruh dunia. Artinya bahwasanya roh identik dengan nabi. Kalau roh itu dari Tuhan, maka dia nabi asli. Kalau roh dari setan, berarti dia adalah nabi palsu. Kalau dia adalah roh jahat. Berarti roh kebenaran yang dimaksud di sini adalah nabi yang membawa kebenaran. Mari kita buktikan apakah betul orang yang dimaksud roh yang kebenaran ini adalah nabi. Kita lihat dalam Bilangan 11. Di Bilangan 11 nomor 25, di situ diterangkan, lalu turunlah Tuhan dalam awan. Kemudian dia menemui Nabi Musa alaihissalam, lalu mengambil sebagian dari roh yang hinggap pada Musa, lalu diberikan kepada 70 tua-tua, orang-orang yang disebut ke 70 tua. Setelah roh yang diambil dari Musa oleh Tuhan diserahkan kepada ke 70 manusia biasa tadi, maka tampillah ke 70 tua-tua itu seperti nabi. Berarti orang yang kepenuhan roh Tuhan adalah nabi. Coba kita lihat di dalam Yohanes 3 nomor 34. Setiap orang yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka Tuhan akan menganugerahkan, Tuhan akan melimpahkan rohnya kepadanya dengan sangat tidak terbatas. Berarti nabi penyampai firman diberikan oleh Tuhan rohnya kepada nabi tersebut. Maka yang dimaksud roh kebenaran adalah manusia yang diberi label kenabian karena membawa kebenaran. Mari kita lihat dalam Yesaya 42 nomor 1. Apa yang dikatakan dalam kitab tersebut? Lihat itu hambaku, kepadanya aku berkenan, aku akan menaruh rohku di atasnya. Aku Tuhan akan menaruh rohku di atasnya, supaya hambaku ini menjelaskan, menyampaikan, menaklukkan hukum-hukumku kepada bangsa-bangsa. Aku menaruh rohku di atasnya, kepada hambaku aku menaruh rohku di atasnya, supaya dia kemudian menaklukkan bangsa-bangsa. Siapa yang menaklukkan bangsa-bangsa? Dengan firman Tuhan. Al-Quran menjelaskan, wa qulil haqqu min rabbikum. Rasulullah Muhammad SAW datang dengan membawa kebenaran. Lihat itu hambaku, kepadanya aku berkenan, aku akan menaruh rohku di atasnya. Al-Quranul Karim mengatakan, wa kathalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Jadi dikatakan min amrina. Lihatlah Nabi Muhammad SAW membawa roh berupa Al-Quranul Karim. Rasulullah kemudian dikatakan diberikan roh berupa Al-Quranul Karim, di mana Al-Quran itu adalah pokok inti dari semua kebenaran. Lalu hambaku ini menaklukkan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa. Al-Quran dipakai untuk menaklukkan semua bangsa-bangsa. Ajaran Yesus ada? Enggak ada ajaran. Makanya sehebat apapun ajaran Kristen, tidak bisa kemudian hukum-hukumnya dijadikan sebagai asas negara. Nggak bisa. Tapi kalau Al-Quran, andai saja negara kita ini tidak berbentuk republik, maka negara kita ini bisa menyasaskan Al-Quran kebenaran ini sebagai asas negara. Kemudian di dalam Yohanes 16 nomor 13, apabila ia datang, dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Apa yang dikatakan adalah apa yang didengarnya, itulah yang dikatakan. Itulah roh kebenaran itu. Sedangkan Paulus menurut pendapatku, Lukas menurut penyelidikan, Yohanes ada orang bersaksi kepadaku, Matius melihat orang yang bernama Matius, Lewi dan pemujuknya. Jadi bukan dari Tuhan yang didengar, tapi dari hasil penyelidikan. Berarti Roh Kudus, roh kebenaran tidak ada pada Kristen, tidak ada pada penulis Bible, tapi adanya di Al-Quranul Karim yang datang pada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Terakhir,
dia akan memuliakan aku. Kalau kita melihat Al-Quran, dari sejak ibunya Nabi Isa alaihissalam dimuliakan, tidak pernah bertunangan, apalagi diceraikan. Beliau kemudian dimuliakan oleh Allah, dimuliakan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, lahir dalam keadaan suci. Tempat lahirnya pun bukan di tempat yang bau, bukan di tempat binatang, bukan. Dia dimuliakan dalam Islam, terkemuka di dunia dan di akhirat. Dia adalah hakim yang adil. Dia adalah orang yang terkemuka, orang yang didekatkan kepada pencipta langit dan bumi. Tetapi kalau di Kristen, mulai dari lahir sudah dihinakan. Mana kemuliaannya? Mati dikutuk lagi, di atas tiang salib dibunuh dan seterusnya. Mohon maaf, ini fakta di dalam Bible. Kemudian di dalam Kisah Para Rasul 3 nomor 22 sampai 23, bukankah di dalam kitab Taurat Musa dikatakan Tuhan akan mengutus seorang nabi yang sama seperti Musa. Barang siapa yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibunuh dari umat kita. Yang terjadi di Kristen, siapa yang tidak mendengarkan Yesus, dialah yang membunuh Yesus. Sementara nubuatan, cerita yang muncul di Ulangan 18 nomor 19 sampai nomor 20, Ulangan 18 dan seterusnya nomor 18 sampai 20, barang siapa yang tidak mendengarkan perkataan Nabi yang disampaikan dari firmanku itu, maka dia akan kutuntut pertanggungjawab. Dia harus dihakimi, dia harus dihukum, dia harus dibunuh. Kisah Para Rasul terekam lagi, Kisah Para Rasul 3 nomor 22 sampai 23. Di situ sangat jelas dikatakan, Nabi tersebut ketika dia menyampaikan firman Tuhan dan tidak didengarkan firman Tuhan, siapapun yang tidak mendengarkan dan menolaknya akan dibunuh dari umat kita. Nah sekarang ketika Yesus datang ke tengah-tengah Bani Israel, banyak firman yang Yesus sampaikan ditolak oleh Bani Israel. Dibunuhkah orang-orang itu? Tidak. Lalu siapa yang dibunuh? Yesus. Katanya Nabi itu sama seperti Musa. Ketika tidak didengarkan perkataannya, maka orang yang tidak mendengarkan itu dibunuh. Tetapi faktanya yang menyampaikan firman inilah yang dibunuh. Berarti tidak sesuai dengan nubuatan. Saya kira begitu. Jadi roh kebenaran itu tidak lain dan tidak bukan ada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Ya, Alhamdulillah mantap sekali jawaban dari narasumber kita ya. Dan semoga menjadi pembelajaran bagi yang menonton di bawah, baik umat muslim, Kristen ataupun agnostik, ateis, apapun yang kalian imani. Oke, next kita loh Bang Handi kok hilang? Nah. Cek 1. Bang Handi ada? Ada. Oh, jadi ini ya, apa namanya, hilang Bang Handi ininya, akunnya. Oke, berikutnya ada Nico Boy sama Orlando. Nico Boy mungkin ya. Nico Boy, ada yang ingin ditanyakan? Silahkan Nico Boy. Orlando aja dulu, Orlando Pak. Oke, Nico Boy agamanya apa ya? Kristen Pak, Kristen. Oh oke, nggak mau duluan. Karena siapa Orlando? Oke, Orlando Muslim atau Kristen? Aku mengutamakan yang Kristen ya, karena dari tadi Muslim semua. Aku bukan Kristen, bukan Muslim, mohon maaf. Oh, apa agamanya? Buddhis. Oh, Buddhis. Oh, mantap. Joseph temennya nih, Joseph Kristanto. Boleh nggak? Buddhis nih. Nanya. Boleh banget, serius. You are very welcome, my brethren. Silakan pertanyaannya. Thank you so much. Ya, aku tertarik banget ya, maksudnya ajaran sebenarnya Muslim, Kristen dan Katolik itu mempunyai asal muasal yang sama gitu ya. Beda dengan aku sendiri pribadi gitu. Makanya aku sendiri yang ya gimana lah gitu ya. Tuhan menciptakan manusia dari awal, dari Adam dan Hawa, dan saya ikutin kedua belah agama ini mengikuti memang mempunyai nabi-nabi yang sama gitu ya. Ada Nuh, ada Musa, ada Ismail, sampai bawah sampai ke Isa, dan ada Nabi Muhammad juga. Nah, pertanyaan saya di sini, kalau ini kan antara kalau dari Kristen kan tidak mempercayai adanya Nabi Isa ya. Maksudnya Isa dan Yesus itu beda ya, gitu ya. Sedangkan sebaliknya, saya kurang tahu kalau Muslim pun tidak mengakui Yesus ya.
statusnya mungkin. Pertanyaannya aja apa? Mau apa pertanyaannya? Nah, nanti biar nanti yang premis-premisnya dijelaskan sekalian oleh para narasumber. Ya bang. Nggak, saya mohon maaf, saya agak beda sedikit karena saya agama saya lainnya. Saya yang mau nanya gini, saya juga mempelajari, saya tertarik dengan ilmu-ilmu ini semua. Jadi pertanyaan saya, apa benar saya mendengar Ustadz juga yang bicara bahwa Nabi Isa itu ada di samping Allah, dan Allah nanti yang mengutus Nabi Isa untuk turun ke bumi untuk menghakimi apa gitu ya, kira-kira begitu gitu. Itu pertanyaannya, mohon maaf kalau saya salah ya. Oke. Dari Ustadz siapa kalau boleh tahu? Saya lupa namanya bang, teman saya ya. Saya tertarik juga dengan Nabi Isa ini gitu. Saya juga maaf, ilmu saya nggak sampai ini, tapi saya ada dengar seperti itu. Apakah itu benar gitu? Oke, siap. Ya, di sini akan mendapatkan penjelasan yang sempurna ya dari dua narasumber. Yes, Oke, berarti untuk Pak Pendeta Buasnya, apakah benar Yesus itu ada di sisi Allah Bapa dan lalu kemudian nanti akan turun ke bumi menghakimi manusia? Silakan validasinya dan juga penjelasannya. Dan kalau untuk Gurunda berarti mengenai Nabi Isa itu di sisi Allah itu seperti apa maksudnya? Silakan. Pendeta Buas, silakan. Tadi pertanyaannya bukannya dia tanya apakah Kristen mengakui Isa dan apakah Islam mengakui Yesus? Bukan begitu pertanyaannya? Enggak, itu pertanyaan pertama, betul ada pertanyaan seperti itu. Tapi saya sudah memahami bahwa kalau dari pihak Kristen kan tidak mengakui Nabi Isa, tapi di atasnya Yesus itu baik itu Ismail, baik itu Nuh, baik itu Musa, itu urutannya sama gitu loh Pak Pendeta. Nah itu nanti dijelasin sama Pak Pendeta Buasnya aja, ya, oke? Orlando. Mohon maaf, silakan Pak Pendeta. Kami tidak mengakui. Dengan kejukan Nabi Muhammad kami tidak mengakui. Tidak pernah ada nabi dari keturunan yang bukan bangsa Israel. Bagaimana dengan Nabi Musa, Pak? Dan nanti dulu ya. Dan tadi di Bang Suma ambil ulangan 18 itu dikatakan saudara-saudara ya, saudaranya Musa ya. Saya bacakan ulangan 18 ayat 15 ya. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Aku di sini Musa. Akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dibangkitkan itu maksudnya dimunculkan ya. Dialah yang harus kamu dengarkan. Tidak pernah ada kata saudara-saudara dalam seluruh Alkitab itu ditujukan kepada orang Arab. Jadi kalau nubuat ini mau ditujukan kepada Muhammad, itu sama sekali tidak cocok. Sama seperti aku di sini Musa, saudara-saudaramu itu bangsa Israel. Jadi semua nabi itu dari kalangan Israel. Tidak ada yang dari kalangan yang non-Israel. Jadi kalau Ismail dan Muhammad kami tidak mengakui. Kalau Isa, itu sekarang sedang ngetren ya, sedang diperdebatkan habis-habisan oleh banyak orang apakah Isa dan Yesus itu sama atau tidak. Kalau Isa dan Yesus itu dikatakan beda, maka Abraham dan Ibrahim itu juga beda. Demikian juga Ishaknya Al-Quran maupun Ishaknya Alkitab itu beda. Ismailnya Al-Quran dan Ismailnya Alkitab beda dan sebagainya. Maka kita akan mempunyai dua set orang. Dan alahnya Islam dan alahnya Kristen apakah beda atau sama? Kalau saya menganggap semua itu sama. Jadi menunjuk pada satu orang yang sama. Allahnya Islam maupun Allahnya Kristen menunjuk pada satu Allah yang sama. Dan Nabi Isa dan Yesus menunjuk pada satu orang yang sama. Tapi Al-Quran ataupun dan Alkitab itu memberikan penggambaran yang berbeda. Jadi itu untuk orang yang sama itu, yang satu menggambarkan secara A, yang satu menggambarkan cara B. Nah, sebagai orang Kristen tentu saja saya menganggap bahwa Alkitab yang benar, bukan Al-Quran yang benar.
Dan ya pasti dari pandangan orang Muslim, Al-Quran yang benar dan Alkitab yang salah. Tapi kalau pandangan saya itu menunjuk pada satu orang yang sama. Dan kalau saya ditanya apakah saya mengakui Nabi Isa, ya saya mengakui. Dan saya mengakui dia juga Nabi. Tapi saya juga mengakui dia lebih dari Nabi. Dia adalah Tuhan dan Allah dan Juru Selamat. Dan itu yang tidak diakui oleh Muslim. Tuhan, Allah, Juru Selamat tentu tidak diakui. Tapi kalau saya mengakui bukan hanya Nabi, tapi juga Juru Selamat, Tuhan dan Allah. Mantap, dimengerti Pak Pendeta Buas. Langsung ke yang ditanyakan dari pertanyaan terakhirnya aja, mengenai apakah benar itu Yesus itu ada di sisi Allah Bapa atau menjadi Allah Bapa lalu kemudian turun ke bumi dan menghakimi. Itu pertanyaan yang terakhir. Waktu dia naik ke surga, dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Itu tidak bisa diartikan secara hurufiah ya. Karena Allah Bapa itu maha ada. Lalu sebelah kanannya itu di mana? Kalau Allah Bapa itu maha ada dan Yesus duduk di sebelah kanan Bapa, maka sebelah kanannya itu juga maha ada. Jadi artinya duduk sebelah kanan Allah Bapa itu adalah kedudukan tertinggi di surga. Dia turun ke dunia untuk menjadi manusia, menebus dosa. Lalu naik ke surga, mati, bangkit, naik ke surga, dan lalu dia diberikan kedudukan yang tertinggi di surga. Itu artinya. Sekian. Yang menghakiminya? Ya, dia akan datang kembali nanti sebagai hakim. Kedatangan pertama, dia datang untuk menyelamatkan, untuk menebus dosa. Dia mati di salib, datang dalam kehinaan dan sebagainya. Dan kalau Bang Suma tadi mengatakan hina dari lahir, lalu terkutuk matinya dan sebagainya, itu justru kebanggaan kami. Bahwa Tuhan kami mau menjadi manusia. Manusia yang hina, mati secara hina dan terkutuk untuk mengambil kutuk yang seharusnya ada pada kami. Dan dengan demikian, kami yang percaya kutuknya dicabut dan kami menjadi orang yang diberkati. Diberkati itu bukan persoalan apakah kaya atau sehat atau apapun, tapi diberkati dalam arti dia diselamatkan. Yang ditekankan adalah berkat rohani. Jadi Yesus memang harus mengalami kematian terkutuk supaya kutuk yang ada pada manusia berdosa ini diambil dan orang yang percaya menjadi orang yang diberkati. Ya, dia memang datang nanti akan kedua kali sebagai hakim. Nah, saat itu sudah tidak ada lagi pertobatan. Kalau mau bertobat sekarang dan percaya kepada Yesus sekarang, besok mungkin sudah terlambat. Atau saudara mati, atau saudara Yesus datang kembali kedua kalinya, tidak ada kesempatan bertobat. Yang ada hanya penghakiman. Demikian dari saya. Oke, siap Pendeta Buas, terima kasih. Itu jawabannya Orlando untuk perspektif Kristen. Sekarang kita dengarkan yang dari perspektif Islam. Silahkan gurunda kami. Baik, saya ambil dari yang penjabaran yang terakhir, biar saya nggak lupa ya. Oke. Itu dikatakan bahwa kami bangga Tuhan kami datang dalam keadaan terhina. Terhinanya di sini bukan hanya sekedar terhina biasa loh. Dia najis, dia kotor, lahir di kandang binatang dan seterusnya. Lahir dari seorang wanita yang sudah bertunangan dan seterusnya. Sementara Tuhan yang benar menurut para nabi, ingat Yesus sering membaca kitab Yesaya, bukan membaca kitab Matius, Markus, Yohanes, bukan, apalagi saudara Paulus. Yesus disibukkan membaca kitab Yesaya. Di dalam kitab Yesaya sangat jelas, Yesaya 5 nomor 16, Yesaya 5 16, Yesaya 57 nomor 57 nomor 15. Tuhan pencipta langit dan bumi itu maha suci. Jadi Yesus tidak lolos. Ya, mohon maaf. Kalau Yesus Tuhan yang terhina, yang terkutuk, yang nista, silakan aja dengan konsep saudara, dengan Pak Pendeta dan jemaatnya, kami hargai itu. Tapi ketika kita berbicara mengenai kitab yang dianggap suci orang Yahudi, Yesaya 5, kemudian Yesaya 57 nomor 16, Yesaya 5 nomor 16,
Tuhan pencipta dan bumi itu maha suci. Yang dikatakan suci beda dengan maha suci. Kalau suci itu kayak saya kena najis, saya bersihkan diri saya, itu namanya suci setelahnya. Tapi yang disebut maha suci tidak pernah tersentuh dengan sesuatu yang najis. Sedangkan Yesus, Anda akui, dia datang dalam keadaan najis, dalam keadaan kotor, dalam keadaan terkutuk, dalam keadaan hina. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Itu bukan sifat-sifat Tuhan. Kemudian terkait dengan pertanyaan, Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam Al-Qur'an, setelah dalam Quran surah An-Nisa ayat 57, dia hendak disalibkan, diselamatkan oleh Allah kemudian ke langit, lalu digantikan kemudian oleh muridnya yang pengkhianat. Di dalam Amsal 21 nomor 18, pengkhianat dipakai sebagai tebusan bagi orang yang jujur. Orang fasik dipakai tebusan pengganti sebagai orang yang baik. Nah sekarang Yesus itu jujur, baik. Siapa yang fasik, siapa yang pengkhianat, itulah yang dipakai untuk menggantikan. Dan yang menggantikan inilah yang kemudian yang disembah oleh Kristen. Sementara Nabi Isa alaihissalam, Al-Quran menjelaskan kepada kami, bal rafa'ahu Allahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakima. Aku mengangkat nabiku Nabi Isa alaihissalam, lalu kemudian aku dudukkan dia di kehadiratku. Aku Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Demikian juga dalam Mazmur 91, Allah mengangkat anaknya, hambanya, Mesiasnya, dengan cara mengirim malaikat untuk menatang tangannya, menatang kakinya di tangannya, agar kemudian hambanya ini, nabinya ini tidak dicederai oleh orang-orang kafir laknatullah. Jadi antara Nabi Isa alaihissalam dan Yesus memang berbeda. Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit, Yesus dibunuh di tiang salib, dan menggantikannya inilah yang kemudian yang disembah oleh orang Kristen. Subhanallah. Nabi Isa diangkat, Yesus disalibkan, Yesus disembah oleh orang Kristen. Sementara Nabi Isa yang datang kepada Bani Israel itu adalah oknum Nabi dan Rasul kepada Bani Israel yang diselamatkan oleh Tuhan. Kalau dikatakan oleh pendeta kita tadi, pendeta Budi Azali yang kita hormati, dia katakan Tuhannya itu adalah yang datang terkutuk dan seterusnya. Kita lihat polanya. Yesus datang sebagai manusia, 2 Yohanes 1 nomor 7. Kemudian naik sebagai manusia, Yohanes 3 nomor 13. Kemudian duduk di surga di samping kanan Tuhan, Markus 14 nomor 62. Lalu kemudian turun lagi untuk yang keduanya sebagai manusia lagi. Ini sudah 4 poin. Dia turun sebagai manusia lagi, Matius 16 nomor 27. Kemudian dia menghakimi setelahnya di akhir zaman. Sebagai apa? Sebagai manusia, Yohanes 5 nomor 27. Kemudian Yesus kemarin, hari ini, dan seterusnya tetap saja dia tidak pernah berubah. Ibrani 13 nomor 8. Jadi Yesus tetaplah manusia. Mau sampai kapan dia manusia? Manusia, 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 manusia. Jadi yang disembah oleh teman-teman kita Kristen adalah manusia. Apakah sama Nabi Isa dan Yesus? Saya katakan, yang datang kepada Bani Israel lahir tanpa ayah hanya satu. Orang Yahudi menyebutnya Yesua, dituduhnya sebagai Anisina. Orang Kristen menyebutnya Yesus, disebutnya jelmaan Tuhan yang mati terkutuk. Orang Islam menyebutnya Isa alaihissalam, Nabi Allah yang dimuliakan, yang diangkat dan diselamatkan oleh Allah, dikarenakan ditolak oleh Bani Israel. Yang membedakan kemudian adalah Nabi Isa bagi umat Islam adalah manusia suci yang diselamatkan oleh Allah. Mazmur 91, An-Nisa, Al-Quran surah An-Nisa ayat 158. Dan Yesus Kristus adalah orang yang kemudian menggantikan Nabi Isa yang kemudian dijual oleh orang Parisi ke Roma dan Yunani dan dilantik menjadi pengganti Theos. Apakah ada Bible yang memberikan indikasi kuat bahwa yang diselamatkan itu adalah Yesus? Kita lihat dalam Yohanes berapa itu ya? Lupa saya. Dikatakan bahwasanya Yesus melepaskan jubah. Yohanes 13 nomor 4 kalau nggak salah. Beliau melepaskan jubahnya lalu menggunakan kain lenan. Lalu disebutkan kemudian di dalam Markus 14 nomor 52, ada seorang yang kemudian menggunakan kain lenan ketika hendak ditangkap,
beliau yang menggunakan kain lenan ini meloloskan diri. Siapa tadi yang menggunakan kain lenan? Yesus. Siapa yang lari setelah melepaskan kain lenan? Yesus. Berarti ada oknum yang diselamatkan dari penangkapan. Demikian. Silakan. Mantap. Maaf Bang, cuma masih belum terjawab jawaban pertanyaan saya Bang. Bagus sekali. Gurunda. Ya, siap-siap Orlando. Yang pertama, apakah dari pihak Muslim mengakui bahwa Yesus itu ada? Iya, kami akui. Tadi saya sudah menjelaskan. Yesus itu ada, yaitu yang disembah oleh teman kita Kristen, pengganti Nabi Isa alaihissalam. Itulah yang mereka sembah. Baik. Udah ya, Orlando cukup ya. Yang kedua Pak, kan di sabar saudara Orlando. Jadi apakah Yesus itu ada? Saya katakan ada, yaitu pengganti Nabi Isa di tiang salib yang sekarang disembah oleh teman Kristen. Nah sekarang apakah Nabi Isa itu ada? Harusnya ada. Kenapa? Bible pertama kali masuk ke Indonesia, terjemahannya bukan Yesus, tapi pertama kali masuk ke Indonesia adalah Isa Al-Masih. Dengan demikian Bible mengakui adanya Nabi Isa Al-Masih. Mana pembuktiannya kemudian? Yang tadi saya katakan, Yohanes 13 nomor 4. Kumpulkan seluruh Kristen yang ada di dunia untuk menunjukkan ada oknum selain Yesus yang diselamatkan kemudian yang menggunakan kain lenan. Yohanes 13 nomor 4. Yesus melepaskan jubah lalu menggunakan kain lenan. Ketika penangkapan terhadap oknum yang disebut Isa Al-Masih, ada oknum yang menggunakan kain lenan lolos dari penangkapan. Siapa yang menggunakan kain lenan tadi? Yesus. Siapa yang lolos kemudian dari pembunuhan? Nabi Isa alaihissalam. Berarti ketika terjemahan Indonesia ke dalam bahasa Melayu, benarlah sebenarnya namanya Isa Al-Masih. Demikian. Mantap Gurunda. Setuju Bang, saya sendiri mengetahui bahwa ajaran pertama di Bible itu pernah ada nama Nabi Isa, itu memang ada tercantum, dan saya mengaku itu. Dan pertanyaan saya Bang yang kedua tadi, apakah kalau begitu apakah benar Nabi Isa itu ada duduk di sebelah kanan Allah, dan Allah pernah menanyakan kepada Nabi Isa dan kepada ibundanya juga Maryam, apakah kamu mengakui bahwa kamu Tuhan kepada manusia? Dia bilang tidak, saya tidak berani mendahului kamu, dan kamu mengetahui apa yang aku pikirkan, dan aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Ya, itu yang saya tahu dari Pak Ustadz. Dan ada satu statement yang mengatakan bahwa Allah akhirnya mengutus Nabi Isa nanti turun ke bumi untuk menghakimi dan memberitahu kepada manusia-manusia bahwa dia bukan Tuhan gitu, tapi Tuhan Allah memberi dia wewenang untuk menghakimi nanti para manusia di bumi gitu loh. Apakah itu benar? Iya, betul. Betul ya Bang? Iya. Oke, thank you. Itu pertanyaan saya. Makasih banget. Luar biasa Bang Juma ini. Waduh, ilmunya luar biasa. Bisa hafal dua-duanya, pasal ayat. Wah, luar biasa. Salut buat ini. Makasih. Ya udah syahadat atuh. Semuanya. Enggak syahadat, Orlando. Oh enggak. Saya masih mempelajari Bang. Siap. Saya salut sih Bang, jujur Bang. Ini sebenarnya ini damai sekali Bang, ini jujur ya. Dan kalau saya perhatiin dari Orlando, Adam Hawa, Orlando izin. Sampai saya bingung sebenarnya posisinya Orlando, Isa dan Yesus itu siapa sih sebelumnya Nabi itu gitu. Orlando. Ya, maaf. Kalau Anda boleh memilih, kalau ingin login gitu, Anda ke Kristen atau ke Islam? Justru saya ingin mempelajari ini, luar biasa ini. Saya nggak bisa menjawab lah ya. Saya tidak mau melukai kedua belah pihak ya. Tapi saya salut lah gitu. Sebenarnya mendekati ini sebenarnya.
mendekati sangat gitu. Bagaimana Muslim pun tidak bisa tidak mengakui Nabi Isa kan gitu sebagai nabinya gitu. Dan sebelum Nabi Muhammad kan begitu, seperti itu ya. Dan kemana tuh? Sayangnya saya belum begitu knowledge about this education gitu. Sebenarnya I want to know who is actually before Jesus and who is before Isa. Apakah urutannya hampir sama gitu? We can answer everything you will be asked after this. Thank you so much, my brother. This is I really love it. Ya, kita keep in touch ya. Kita keep in touch. Oke. DM aja sama Bang Handi atau Michan Kristologi ya, nanti supaya disiapkan waktunya. Bisa kita bahas di waktu yang lain, Bang Orlando, karena mengingat di bawah juga masih ngantri sekali yang mau bertanya. Nggak apa-apa ya, Bang Orlando ya. Terima kasih banyak ya buat semuanya, sehat-sehat. Nanti kita buka sesi lagi ya, buka tema lagi. Siap. Makasih banget semuanya, Bang Zuma, sama Bang Pendeta dan semua yang ada di sini. Aku izin turun ya. Iya, sama-sama. Oke, begitulah ya pertanyaan dari saudara se-NKRI kita, dari Buddhis terutama Orlando. Masya Allah, Indonesia itu indah emang. Next, kita akan memberikan kesempatan kepada Nico Boy. Udah siap bertanya? Sudah bisa dimulai? Ya, silakan pertanyaannya yang untuk dua belah pihak. Satu pertanyaan aja tuh, gimana tentang Trinitas atau yang lain boleh? Iya, jadi satu pertanyaan itu yang nantinya bisa ditanggapi oleh kedua narasumber dari Islam dan dari Kristen. Gitu, Nico Boy. Oh gitu ya. Iya. Jadi tadi saya sudah mendengar dari Bang Juma, dari Pak Pendeta tentang penjelasan Yesus. Awal mulanya Yesus, nubuatan terhadap Yesus sudah tertulis. Mereka manusia sudah pada gempar untuk menerima kehadirannya. Apakah betul, apakah tidak? Kan begitu? Itu belum ada Islam, belum ada Kristen, ya kan? Nah, jadi yang permasalahan sekarang, Yesus kehadirannya dipermasalahkan oleh manusia saat ini, dari dia sebelum hadir dan setelah bangkit kembali, kan gitu. Dan dunia sudah mengakui, dan kalender di rumah kalian masing-masing sudah mengakui, ada hari kematian, ada hari kebangkitan, ada hari kenaikan. Dunia sudah mengakui, kalender Masehi di rumah kalian sudah mengakui, tetapi sampai saat ini masih ada yang belum percaya akan data yang ada di kalender. Kalau tidak percaya, lebih baik nggak usah gunakan kalender Masehi. Begitu. Karena kalender Masehi bukan kalender orang Kristen, bukan kalender orang Islam, bukan kalender orang Hindu, bukan kalender orang Buddha atau agama apapun. Tapi di dunia ini isi dari kalender setiap hari-hari raya sudah tertulis. Berbahagialah kalian yang menerima itu. Begitu kan? Oke, silakan ke pertanyaannya, kita udah mengerti. Nah, jadi pertanyaannya, kalian yang suka mempermasalahkan Yesus, atau dia Tuhan, atau dia Nabi, atau dia apapun itu, berbahagialah kalian yang telah menjelaskan atau tadi udah, kalau berbahagialah tadi udah. Pertanyaannya aja langsung. Kan gitu kan? Jadi pertanyaannya agak sulit nanti dijawab. Nah,
apakah Tuhan dan Allah di dalam Islam ada perbedaan atau sama? Apakah Tuhan dan Allah di dalam Kristen ada perbedaan atau sama? Jadi pertanyaannya, ini tidak mempertanyakan Yesus lagi, karena biarlah orang yang menerima dia, bersukacitalah orang yang menerima dia. Oke, coba aku luruskan dulu ya pertanyaannya. Ini menanyakan apakah Tuhan dan Allah di dalam Kristen dan Islam itu sama, atau apakah Tuhan dan Allah itu mempunyai definisi yang sama di dalam Kristen dan Islam gitu? Ya. Oh, yang kedua berarti ya. Dan kalau bisa tunjukkan ayat di kitab masing-masing, Tuhan dan Allah itu adalah sama. Oke, ya siap. Tidak dengan tafsir ya. Iya. Ya, silakan dari Pendeta Buas mengenai definisi Tuhan dan Allah beda atau sama. Saya kok agak heran dengan pertanyaannya ya. Tadi mengatakan tentang kalender, tahu-tahu pindah ke Tuhan dan Allah. Enggak, ini dia apa namanya? Khotbah colongan itu namanya. Enggak ya. Saya selalu menjawab dengan jujur, tidak peduli itu merugikan saya atau tidak merugikan saya. Tapi kita tidak bisa membangun suatu kepercayaan berdasarkan kalender. Jadi saya tidak peduli kalender dulu katakan Isa, sekarang dikatakan Yesus Kristus, itu bukan urusannya. Saya mendasarkan seluruh kepercayaan saya pada Alkitab saya, bukan pada kalender. Itu tentang kalender itu ya. Nah sekarang tentang Tuhan dan Allah. Menurut saya Tuhan itu beda dengan Allah ya. Dalam arti katanya itu beda. Tuhan itu jabatan tertinggi di alam semesta ya. Jabatan atau kedudukan gitu ya. Kebalikan dari Tuhan adalah hamba. Sedangkan kalau Allah menurut saya itu adalah jenis makhluk. Terus terang saja kata makhluk itu tidak cocok ya. Tapi saya tidak punya kata yang lain. Ya, jenis makhluk. Kalau makhluk itu kan creature, itu kan ada kata create ya. Jadi sebetulnya tidak masuk akal digunakan. Tetapi saya tidak punya kata yang lain. Allah itu bagi saya jenis makhluk. Sama seperti malaikat adalah jenis makhluk, manusia adalah jenis makhluk, dan anjing adalah jenis makhluk dan sebagainya. Saya pakai referensi, Pak. Referensi. Nanti dulu. Ya. Dan karena itu, dulu Bang Handi, jangan dipotong Pak Pendeta. Anaknya manusia adalah manusia. Yesus disebut anak manusia, itu manusia. Yesus disebut anak Allah, dia Allah. Nah referensinya misalnya di dalam Yohanes 20 ayat 28 itu jelas bahwa dua itu dibedakan ya. Jadi pada waktu Thomas itu mengakui Yohanes 20 ayat 28, pertama Thomas tidak mau percaya bahwa Yesus sudah bangkit ya. Lalu Yesus menampakkan diri kepada dia. Dan dalam ayat 27 dikatakan, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkan tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kalau Tuhan dan Allah itu sama, dia mengatakan ya Tuhanku dan Tuhanku. Ya Tuhanku dan ya Tuhanku dan makhlukku, Pak. Apa? Ya Tuhanku dan makhlukku. Kan Allah itu makhluk. Kan gitu Pak ya. Saya sudah katakan tadi kata makhluk itu tidak cocok untuk Allah, tapi saya terpaksa menggunakan. Ya. Jadi Tuhan dan Allah ini jelas dibedakan karena ada kata dan di sana. Lalu ayat 29 kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kita sekarang yang hidup bukan pada zaman Yesus. Kalau bisa percaya kepada Yesus, percaya kematiannya, kebangkitannya, kita lebih berbahagia daripada Thomas yang percaya karena melihat. Sekian penjelasan. Oke, terima kasih Pak Pendeta Buas untuk apa ya? Untuk jawabannya. Mungkin ini ikhwan ya. Kita
beristighfar aja gitu, karena beliau tidak tahu mengenai Allah ini. Nah, silakan Gurunda. Apakah Tuhan dan Allah itu sama dan bagaimana perspektifnya dalam Islam? Oke. Jadi kata Allah itu kalau kita lihat di KBBI itu adalah nama Tuhan di dalam bahasa Arab. Sementara Bible yang muncul di tengah-tengah kita di Indonesia ini adalah Bible yang menggunakan bahasa Indonesia. Sebenarnya kata Allah itu nggak boleh ada di dalam. Karena Allah menurut KBBI nama Tuhan dalam bahasa Arab. Biblenya orang Indonesia Biblenya orang Kristen di Indonesia bukan menggunakan bahasa Arab, tapi menggunakan bahasa Indonesia. Apa sih Allah yang mereka sebut Allah itu? Ternyata di situ adalah Theos. Jadi salah ketika orang Kristen menggunakan kata Allah ini. Sangat salah. Tapi tujuannya memang adalah untuk sebagai bagian daripada rangkaian misionaris untuk memurtadkan orang. Maka kata Allah itu diambil. Jadi gini, Al-Quran menjelaskan, Innani anallah, la ilaha ilah. Ilah itu sembahan, atau ilah itu adalah Tuhan. Tidak ada sembahan, tidak ada Tuhan pencipta langit dan bumi, illa ana, kecuali saya. Dan itu saya adalah Allah. Innani anallah, sesungguhnya aku ini Allah. Jadi Allah itu nama, Allah itu bukan gelar. Innani anallah, sama seperti saya ini adalah manusia. Manusia itu gelar. Tapi ketika saya mengatakan sesungguhnya saya ini adalah Suma, maka Suma itu nama saya. Nah, Allah ini tidak punya terjemahan. Makanya Allah ketika masuk ke dalam bahasa manapun di atas muka bumi ini tetap Allah, tidak pernah berubah. Allah berubah menjadi Yahweh, Allah berubah menjadi Tuhan, Allah berubah menjadi Hasim. Tak pernah. Tak ada pernah Al-Quran kemudian bisa diterjemahkan ke dalam bahasa lain. Kata Allah dalam bahasa manapun Al-Quran diterjemahkan, Allah tetap dituliskan Allah. Sama dengan nama Bang Suma. Ketika ada sebuah surat menggunakan bahasa Indonesia, di dalamnya ada tertulis Suma, maka ketika surat dalam bahasa Indonesia yang ada nama Suma di dalamnya dituliskan kembali dalam bahasa Bugis, nama Suma tidak berubah menjadi ganteng, tapi tetap Suma. Dirubah lagi ke dalam bahasa Inggris, nama Suma tetap tertulis Suma, kata-kata lain bisa terganti dalam bahasa Inggris, tapi nama Suma tidak akan pernah berubah menjadi bahasa Inggris. Begitulah Allah, dituliskan dalam apapun Al-Quran, bahasa apapun itu, nama Allah tidak bisa diterjemahkan. Innani anallah, la ilaha illa ana. Aku ini Allah, aku ini Allah. Tidak ada Tuhan, tidak ada sembahan selain aku. Al-Quran surat Taha ayat 14. Nah, sedangkan kalau Yesus mengatakan di dalam Markus 12 nomor berapa itu? Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Ahad 29. Di situ jelas dikatakan Aukona Israel, Kurios Theos Heman Kurios Hois. Apa yang dikatakan? Dengarlah wahai orang Israel. Orang Israel yang diminta untuk mendengarkan, bukan orang Kristen, orang Israel. Yesus mengatakan itu. Ya, Akorios Israel, dengarlah wahai Israel. Shema Israel, dengarlah wahai orang Israel, bukan Kristen. Jadi kalau Kristen hari ini menggunakan konsep Tritunggal, Trinitas dan seterusnya, wajar, karena yang diseru Yesus hanya Bani Israel. Dengarlah wahai orang Israel, Tuhan kita itu esa, Allahu Ahad. Allah itu esa, Ehad, Ahad. Lalu kemudian Allah Tuhan di dalam Yesaya 32 nomor 39, di situ sangat jelas akar kata dalam bahasa Ibrani Chaya, Mot, Chaya wa Mot, Ani Chaya wa Ani Mot. Saya yang menghidupkan, saya juga yang mematikan. Kalau Yesus berkata, saya yang dimatikan, saya juga yang dihidupkan. Sama enggak tuh? Satu menghidupkan, satu mematikan, lalu yang lainnya dimatikan dan dihidupkan. Beda. Akulah yang menghidupkan, Chaya. Akulah yang mematikan, Animot.
Itu siapa yang berkata? Tuhan pencipta langit dan bumi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Sementara Yesus dihidupkan, dimatikan. Dia bukan Tuhan. Dia tidak sehakikat dengan Tuhan. Kenapa? Dia sehakikat dengan makhluk disebabkan karena dia dimatikan, dia juga dihidupkan. Sementara Tuhan pencipta langit dan bumi, Ulangan 32 nomor 39, ani cahaya, ani mut, saya menghidupkan, saya mematikan. Shema Israel. Kemudian terakhir dari saya, Pak Pendeta Budi Azali mengatakan anak ayam adalah ayam, anak kambing adalah kambing, anak manusia adalah manusia, anak Allah adalah Allah. Saya perlu tepuk tangan dulu di sini. Jadi gini Pak, tradisi penyebutan anak dan bapak itu sumbernya dari mana? Dari Yahudi. Perspektif iman kepercayaan Yahudi ketika berbicara mengenai bapak itu berbicara mengenai pencipta langit dan bumi. Perspektif ketika berbicara mengenai anak itu berbicara mengenai hamba Elohim. Makanya mereka disebut anak-anak Elohim. Oke? Mana datanya? Amsal 3 nomor 11 nomor 12. Dengarkanlah didikan Tuhan. Sebab Tuhan mendidik hambanya seperti ayah yang sedang menuntun dan mendidik anaknya. Berarti Bapak dalam perspektif orang Yahudi adalah Tuhan pencipta langit dan bumi yang memberikan didikan kepada hambanya, di mana itu selaksa Bapak yang sedang mendidik anaknya. Makanya mereka dikatakan di dalam Al-Quran, Inni ma'akum, aku bersama dengan engkau Bani Israel. Maka engkau adalah orang-orang yang dekat, orang-orang yang intim denganku. Maka disebutlah sebagai anak alias hamba. Jadi anak Allah atau anak Allah artinya adalah hamba Allah, hamba yang dekat, yang intim, yang taat, mendengarkan didikan Allah. Itulah yang disebut anak Tuhan di dalam perspektif orang Yahudi. Kemudian ketika Anda mengatakan Thomas berkata, ya Allahku, ya Tuhanku, berarti sudah ada 3. Yang pertama orang Majus. Ingat, yang pertama orang Majus, yang kedua orang kerasukan setan, yang ketiga adalah Thomas. Berarti Kristen ini adalah pengikut orang Majus, pengikut orang kerasukan roh jahat, dan pengikut Thomas, bukan pengikut Yesus. Silakan. Oke, yang saya tanya, jawaban dari Bang Juma terlalu melebar, entah kemana-mana. Bukan, jawaban Pak Pendeta. Akar dulu. Saya juga tadi bertanya nggak ngerespon banget. Kan gantian sama yang lain. Ini bukan debat, ini Anda bertanya. Iya, maksudnya jawabannya lain ditanya, lain dijawab. Jawab Bang Juma. Ya udah, nggak apa-apa. Habis ini debat sama gua aja. Lanjut sama yang lain. Mas banyak yang ngantri. Enggak, kalau dia nyimak Bang Handi, kalau Niko nyimak, Gurunda itu udah menjawab mengenai definisi Tuhan dan Allah di awal-awal. Lalu kemudian penjabarannya di akhir-akhir. Tapi lu nggak nyimak. Jadi kesalahan ada pada yang mendengarkan. Wah, hilang, syukurin. Oke, next silakan Joseph Kristianto pertanyaannya. Mungkin nanti kita tutup di Joseph aja ya. Ntar dulu klasifikasi dulu, satu. Res, boleh. Klasifikasi dulu sebentar ke Pak Ustadz. Sorry ke Pak Pendeta. Pak Pendeta, ini harus diluruskan malam ini Pak Pendeta. Apa sih? Sebentar dulu Bang, izin sebentar ya, setengah detik. Tolong dong dicari itu akar kata Allah itu di original text Bible. Kok ini bahasa Indonesianya ada kata Allah, di bahasa Inggrisnya nggak ada. Nah, dari mana ini di bahasa Indonesianya ini mempergunakan kata Allah? Sumbernya dari mana di original teks Pak Pendeta? Bisa dicariin Pak, silakan. Bagi saya Allah itu adalah terjemahan dari God ya. Dan kalau saudara menganggap bahwa itu suatu nama dan tidak bisa diterjemahkan, saya ada fotonya pada waktu pesawat dari Raja Arab Saudi datang ke Jakarta beberapa tahun yang lalu, sudah banyak tahun yang lalu. Dan di moncong pesawatnya itu ada kata-kata bahasa Arab
biarpun saya tidak bisa bahasa Arab, saya tahu bahwa kata yang pertama itu adalah kata Allah. Dan di bawahnya ada terjemahan dalam bahasa Inggris, God bless you. Berarti di situ Allah diterjemahkan sebagai God. Jadi dalam bahasa Indonesia juga sama, diterjemahkan God. God diterjemahkan Allah. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. In the beginning, God created the heaven and the earth. Itu God diterjemahkan Allah. Pak Pendeta, Theos itu diterjemahkan ke bahasa Inggris apa Pak? Kalau Theos? Theos juga Allah. Theos kan dalam bahasa Yunani ya. Ke bahasa Inggris Pak? Ke bahasa Inggris? Iya, Allah juga. Enggak Pak, bukan Allah. Enggak ada kalau di KJP Pak. Apanya? Theos diterjemahkan ke bahasa Inggris di KJP apa Pak? Dalam Alkitab Indonesia, Theos diterjemahkan Allah juga. Ke KJP Pak, KJP, King James Version. Ya sama. Enggak ada Allah di KJP Pak, God. Oh, kalau dalam King James diterjemahkan God. Iya God. God itu apa Pak? Kalau bahasa Indonesia? Nah, ya Allah bagi saya. Oke, terima kasih. Bang Juma direspon dulu. Ini penting ini krusial nih Bang Juma. Silakan. Ya, jadi sekali lagi saya katakan bahwa penggunaan kata Allah itu di dalam Bibelnya teman Kristen itu sebenarnya tujuannya adalah untuk misi agar orang Islam awam bisa kemudian terperdaya dengan menggunakan Bibel bahwa di dalam juga ada Tuhannya umat Islam, maka mereka dengan mudahnya bisa dimurtadkan. Itu yang perlu dipahami dulu. Nanti suatu hari ketika tujuan sudah tercapai, maka Allah akan disingkirkan dari Bibel dan akan diganti dengan panggilan Theos atau Yahweh. Nah, jadi kalau misalnya hari ini teman-teman Kristen menggunakan kata Allah atau Allah dan kita cari akarnya, itu tidak akan pernah bisa kita temukan dari sumber Kristen itu sendiri. Di Indonesia lah kata Allah itu dipakai. Sementara kalau kita menggunakan kata Allah dalam perspektif bahasa Ibrani, itu artinya sumpah atau sumpah serapa. Itu Allah. Alef, Lamet, itu Allah. Sedangkan kalau kita ingin jujur, adanya kata yang terdiri dari huruf A, L, L, A, H itu murni berasal dari Al-Quranul Karim, bukan dari bahasa Indonesia. Karena Allah atau Allah itu bukan bahasa Indonesia, tetapi nama Tuhan di dalam bahasa Arab. Jadi kalau dikatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, lalu kemudian Allah di sini dikatakan sebagai Tuhan, itu tidak salah. Karena Tuhan sudah mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah. Tuhan ya Allah, Allah ya Tuhan. Hanya karena manusia membuat Tuhan-Tuhan tandingan, maka ada yang disebut Tuhan Yesus, Tuhan Bapa, Tuhan Roh Kudus, Tuhan apalagi, Tuhan Buddha, Tuhan entahlah. Tapi yang jelas kaidah yang sesungguhnya berdasarkan Quran, Tuhan adalah Allah, Allah adalah Tuhan. Jadi kalau pendeta kita tadi mengatakan ada di pesawat tertulis Allah, tapi di situ God, ya betul, God itu adalah Allah. Tapi nama pribadi daripada God itu adalah Allah. Allah sendiri itu adalah nama daripada God. Demikian. Satu pertanyaan. Ya, dikit akhir Rahmat, ini soal apa namanya yang di pesawat terus diterjemahannya itu God, padahal itunya Allah. Yang perlu dipahami oleh kawan-kawan yang non Muslim, ketika ada kata Allah, ada lafaz Allah, lalu diterjemahannya berubah, itu artinya lafaz Allah ini kita jaga dari bahasa-bahasa yang mungkin kurang suci, bahasa-bahasa yang najis. Jadi diganti dengan jabatannya saja, sehingga namanya tetap suci. Begitu Pak Pendeta Buas. Makanya di Inggris jadi God, di Jerman jadi God, kayak gitu. Kata Allah yang menurut saya. Sebelum Islam ada, orang keturunan Arab sudah menggunakan kata Allah. Iya. Dengan ya. Kekristenan sebelum Islam datang, kekristenan menggunakan nama Allah pada tempatnya. Gitu Pak Pendeta Buas. Berbeda dengan kekristenan tahun 2023 sampai 1974.
Oke, kita lanjut ke Akhi Rahmat Hidayat. Iya silakan. Bang Kores mungkin Joseph dulu ya. Oke, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam Pak Budi Asali sama guru kita tercinta Bang Zuma. Di sini saya mau coba memaparkan bahwa kita ada di dalam suatu ruangan. Sebutkan dulu Kristen apa Muslim nih? Saya mantan Kristen tapi saya mau ke Buddhis atau ke Islam, saya lagi dalam persimpangan. Masa? Jadi begini, saya mau coba memaparkan bahwa kita tahu kita akan membuat ada perbedaan dan ada persamaan. Saya mau coba analogikan Pak Budi Asali sama Bang Zuma, kita akan membuat suatu meja, tapi meja ini ada satu kaki dan ada 3 kaki. Kitabnya berbeda, tapi kita harus dibikin meja. Nah, yang saya mau coba tanyakan, strategi Bapak dan Bang Zuma, kita hidup dalam toleransi. Apa yang bisa diberikan untuk sebagai solusi lah? Kita tahu perbedaannya sangat banyak. Istilahnya dari LAI sudah berusaha untuk merubah dari kata Isa Al-Masih menjadi Yesus Kristus. Kita apresiasi. Walaupun kita tidak mendapat alasan resminya kenapa itu awalnya kan Isa Al-Masih tapi dirubah menjadi Yesus Kristus. Dan sesuai kata Bang Zuma, ini adalah penginjilan. Dan itu tidak diakuin oleh LAI. Jadi kalau seandainya kata LAI mendengar, ada baiknya tolong diberikan penjelasan secara resmi kenapa ini diawali oleh Isa Al-Masih lalu sekarang dicoba untuk dirubah. Nah, itu satu. Kalau misalkan ini kita mau berikan perdamaian lah, genjatan senjata supaya kita tidak sering berantem di bawah ini. Dari Bang Zuma, saya minta 4 persyaratan kepada umat Kristen. Apa saja yang bisa diberikan untuk mengakhiri genjatan, untuk hari perdebatan ini. Dan dari Pak Budi Asali, saya juga minta 4. Ya, kita tahu tidak mungkin lah mengubah Al-Quran atau mengubah Alkitab, itu mungkin ya nggak mungkin lah. Itu kan bisa penistaan kayak kemarin juga kasusnya. Saya tahu hal itu. Yang saya mau coba kasih solusi dari kedua pihak ini, saya minta persyaratan apa masing-masing pihak. Apakah bisa dicari titik tengahnya untuk perubahannya yang bisa tidak menista gitu, tidak merubah Alkitab, tidak merubah Al-Quran. Itu saja sih. Saya mau coba berikan diplomasi lah di antara kedua pihak ini. Itu saja Bang. Sabe sata bawantu sugitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Terima kasih. Om Swastiastu. Ya, silakan Pendeta Buas kalau ditangkap pertanyaannya. Kalau saya jangankan 4 ya, 1 pun saya tidak bisa memberikan. Karena memang Alkitab dan Al-Quran bukan saja berbeda tapi bertentangan. Misalnya dalam Alkitab yang dipersembahkan itu Ishak, Abraham persembahkan Ishak. Yang dalam Al-Quran biarpun tidak tertulis tapi konteksnya menunjukkan itu Ismail. Dan itu satu pertentangan yang tidak mungkin bisa diharmoniskan. Dua yang bertentangan itu pasti salah satu salah. Ya, saya sebagai orang Kristen tentu saja menganggap Alkitab saya yang benar. Sebagai orang Islam, sebagai Muslim mesti menganggap Al-Quran yang benar. Tapi tidak mungkin bisa ada titik temu dalam hal itu antara Al-Quran dan Alkitab karena pertentangannya itu begitu banyak. Seperti Yesus tadi, saya menganggap itu sebagai Tuhan, sebagai Allah, sebagai Juru Selamat. Kalau Nabi cocok sama, tapi kalau Tuhan, Allah, Juru Selamat tidak cocok. Dia apa-apakan pun tidak bakal cocok. Allah saya anggap bukan sebagai nama. Makanya Allah, anak Allah itu Allah. Dalam Matius 14 ayat 33, kalau tadi bicara tentang orang yang menyembah ya, ini orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya sesungguhnya engkau anak Allah. Ini orang-orang Yahudi ya, para muridnya ya. Dan Pak, Yahudi itu pada saat itu adalah satu-satunya bangsa monoteis di dunia. Bagaimana mereka bisa menyembah anak Allah kalau mereka menganggap anak Allah itu bukan Allah?
Tidak ada kemungkinan itu. Jadi memang perbedaannya sangat-sangat banyak. Belum lagi penafsiran yang sangat berbeda. Sekalipun Bang Suma juga menggunakan Alkitab, tapi penafsirannya yang sama sekali saya tidak bisa menerima dalam banyak sekali ayat, tapi tidak ada kesempatan saya untuk memberikan. Karena saya selalu yang didulukan jawab, baru Bang Suma. Saya tidak bisa menjawab balik, sehingga ya tidak bisa menjawab. Tapi kalau saya disuruh menunjukkan, saya bisa menunjukkan dengan gampang banyak sekali penggunaan ayat Alkitab oleh Bang Suma yang penafsirannya sama sekali tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sekian dari saya. Izin Pak Budi, saya minta untuk resolusi Pak, bukan menunjukkan apa yang benar. Kita tahu dua-duanya benar. Kita tahu kalau misalkan dari Islam itu mereka merasa Islam lah benar, yang lainnya bukan paling. Joseph, itu benar. Tunggu, ini moderator masuk dulu ya. Apapun jawaban dari narasumber itulah yang diterima, karena di sini nggak di-set audiens dan narasumber berdebat gitu. Jadi kita langsung dengarkan ke Gurunda ya. Silakan Gurunda. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ketika saudara bertanya kepada saya terkait dengan solusi, saya rasa itu adalah hal yang rumit. Itu sama halnya kemudian teman-teman Kristen disuruh kembali ke zaman Yunani gitu ya. Mereka diminta kembali zaman Yunani kalau begitu. Karena mereka sudah kecantol jatuh cinta dengan penyebutan Allah. Mereka sudah sangat familiar. Lidah mereka itu sudah sangat fasih menyebutkan kata Allah itu. Allah itu tidak ada dalam bahasa Indonesia. Adapun kata Allah itu hanya merujuk kepada istilah yang biasa, yang artinya sepele gitu, atau perumpamaan. Seperti misalnya rumah itu ala istana gitu ya. Nah, sedangkan Allah yang mereka gunakan dari lisan mereka, mata mereka itu kata Al-Quran summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Matanya ada tetapi tidak bisa melihat. Yang tertulis di situ adalah Allah, tapi mereka baca Allah. Itu bukti Al-Quran. Kenapa demikian? Karena pada hati dan pikirannya itu sudah kotor dari awalnya. Makanya Al-Quran mengatakan wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi tsumma la yuqsirun, bahwasanya mereka bersaudara dengan setan di dalam menyesatkan manusia, dan mereka tidak akan pernah berhenti untuk menyesatkan. Maka mereka akan mempertahankan kata-kata yang bisa menyesatkan manusia. Sedangkan di dalam Al-Quranul Karim jelas sekali mengatakan bahwasanya iblis bersumpah akan menyesatkan semua manusia, kecuali hanya sedikit yang akan selamatkan. Begitu juga dalam Kejadian 5, kitab Kejadian 5 diterangkan bahwa Tuhan membuat permusuhan antara keturunan Adam alaihissalam dan keturunan iblis. Tapi lagi-lagi gereja mengatakan bahwa keturunan yang dimaksud di sini adalah Yesus, nggak nyambung. Inilah yang dikatakan Al-Quran. Mereka selalu buta di dalam membaca sebuah narasi. Bahkan kitabnya sendiri mereka buta untuk menerangkan itu. Nah sekarang, apa bukti kebutaan berikutnya? Ketika saudara kita, bapak kita yang kita hormati, Pak Pendeta Budi Azali mengatakan bahwasanya tidak mungkin Islam dan Kristen itu disatukan, karena kitab kami mengatakan Isa yang disalib, yang dibunuh, yang dikurbankan, sementara Al-Quran adalah Nabi Ismail alaihissalam. Padahal kalau mereka orang-orang ini membaca dengan teliti, Kejadian 21 data nomor 14, Nabi Ismail tinggalnya di Beersheba. Kejadian 21:33, Abraham berada di Beersheba. Perangkat lagi, buka halaman berikutnya, Kejadian 22 nomor 2, Abraham mempersembahkan anaknya di Gunung Moria. Setelah kejadian persembahan, data nomor 19-nya, nomor 22, persembahan setelah dilakukan, Abraham kembali dengan anaknya ke Beersheba.
Siapa yang tinggal di Beersheba? Yang tinggal di Beersheba adalah Hagar dan anaknya. Lalu di mana istrinya Sarah dan Ishak tinggal? Sarah dan Ishak tinggalnya itu ada di kitab Kejadian 23 nomor 2. Jelas dia tinggal di Hebron. Di mana kemudian Abraham datang membeli tanah pemakaman sebagai orang asing? Di tempat Sarah ketika meninggal. Kenapa Abraham jadi orang asing di tempat Sarah meninggal? Karena Abraham tinggalnya di Beersheba bersama dengan Hagar dan Ismail. Jadi saya simpulkan, ambillah anakmu yang tunggal. Kenapa Allah mengatakan mereka buta, mereka tuli? Anak yang tunggal. Siapa anak tunggal itu? Kalau anak tunggal berarti anak pertama. Tidak ada adiknya, tidak ada kakaknya, anak satu-satunya, anak semata wayang. Ambillah anakmu yang tunggal, supaya anak tunggal ini disangka Ishak ditambahi 2 kata, yakni Ishak. Sedangkan itu hanya merupakan sebuah penjabaran dari kitab yang kemudian kita tidak jelas asal usulnya. Tidak ada yang menerima dari Nabi Musa alaihissalam turun kepada muridnya, muridnya turun kepada muridnya, muridnya turun kepada murid. Enggak ada. Seketika hanya muncul dari terjemahan ke terjemahan, terjemahan Septuaginta dan seterusnya. Ambil anakmu yang tunggal. Siapa anak tunggal Abraham? Ishak. Hanya orang bocor yang mengatakan itu. Karena anak tunggal yang pernah duduk seorang diri tanpa ayah, tanpa kakak dan tanpa adik hanya Ismail. Sementara yang diminta dipersembahkan adalah anak tunggalnya Abraham, bukan anak tunggalnya Sarah. Abraham yang dimintai anak tunggal, yang memiliki kedudukan tunggal dari ayah Abraham di antara kedua anaknya adalah Ismail. Dan Ismail berasal dari 2 kata dari bahasa Ibrani, Ma dan El. Tuhan mendengarkan. Apa Abraham doanya? Doa Abraham sampai dia tua, sampai istrinya kemudian tidak lagi haid, mandul istrinya. Berikan aku anak, berikan aku anak, berikan aku anak. Kemudian doa Nabi Abraham didengarkan oleh Tuhan, lahirlah anaknya Ismail. Ismail artinya Tuhan mendengarkan. Artinya doa Abraham minta anak didengarkan, anak yang diberi dikabulkan adalah Ismail. Maka yang dipersembahkan adalah anaknya yang tunggal. Nah, kalau hari ini saudara saya bertanya, saudara Yosef, bagaimana jalan keluarnya? Gak bisa. Gak ada jalan keluar. Jalan keluarnya kami umat Islam hanya menyeru, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatu hasana. Serulah manusia ke dalam jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Hanya itu. Dan berdebatlah mereka dengan cara-cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat di jalannya, dan dia mengetahui siapa yang mendapatkan petunjuk. Jadi silakan menggunakan kata Allah, tapi selama Anda menggunakan kata Allah, kita mengatakan Anda adalah orang yang buta, karena di situ tertulis Allah. Baca Allah. Kenapa dibaca Allah? Karena untuk menghilangkan identitas Tuhannya umat Islam yang diambil. Demikian. Mantap, mantap Gurunda. Next, sekarang kita ke Akhir Rahmat Hidayat. Aku rasa ini yang terakhir ya. Setelah itu kita closing. Gimana untuk narasumber? Iya, kasihan setengah malam lebih. Iya, seru banget ini. Masih bisa dijadwalkan di lain hari. Kalau misalnya hari ini, kalau mau dilanjutkan lain kali jika bisa. Iya, kalau hari ini saya yang duluan, Pak Pendeta kita yang menjawab duluan. Mungkin sesi berikutnya biar saya yang ditanya duluan, baru Pak Pendeta gitu. Oh gitu. Siap. Oh iya, Pak Pendeta Budi Asyali bersedia untuk pertemuan kedua dengan Gurunda? Sangat bersedia. Mantap, mantap, alhamdulillah. Tentunya dengan tema yang lain ya Pak ya. Kenapa? Tentunya dengan tema yang lain lagi ya. Temanya ya nggak tahu tema apa.
Toh juga boleh nanti dibicarakan. teologi maupun Tritunggal itu tidak masuk ke dalam tema ya. Kebanyakan kita ngomongnya di luar tema jadinya. Ya, nanti yang pertemuan kedua Pak Pendeta Budi Asali akan jadi yang menjawab yang pertama. Terus formatnya akan kita bikin supaya lebih ramping lagi gitu. Jadi sekarang kalau kita masuk ke sesi closing statement aja gimana untuk dua narasumber? Boleh, mungkin Pak Budi juga udah. Oh iya silakan. Oh iya silakan. Satu lagi ya sebelum kita closing, silakan Akhir Rahmat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad yang terhormat Gurunda Abang Dazuma dan juga Pak Pendeta Budi Asali. Baik, terima kasih banyak telah diberikan kesempatan kepada saya. Mungkin terlebih dahulu saya ingin bertanya kepada Bapak Pendeta Budi Asali. Sebelumnya saya pernah membaca di dalam Kejadian 2 ayat 17 itu, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Kemudian saya baca juga dalam Efesus 1 ayat 7, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita peroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Nah, dari dua ayat ini saya ingin bertanya kepada Bapak Budi Pendeta Asali terkait dengan maha mengetahui Tuhan tentang konsep penebusan dosa yang Dia buat sendiri sebagai Tuhan. Saya ingin bertanya, di sini kan yang membuat hukum bahwa jika manusia memakan buah pengetahuan tersebut maka upahnya adalah maut. Yang kita tahu sendiri bahwa teman-teman Kristen juga meyakini kematian Yesus di tiang salib dengan mengorbankan darah dan nyawanya itu untuk menebus manusia dari dosa. Nah, pertanyaan saya, apakah Tuhan yang diimani oleh orang Kristen tahu dan tidak tahu tentang apa? Tentang konsep hukum yang Dia buat bahwa manusia yang mati harus ditebus dengan darah suci. Apakah Tuhan itu tidak tahu sebelum Dia menetapkan hukum tersebut bahwa tidak mungkin manusia selamat daripada hukum tersebut? Artinya Adam dan Hawa pasti memakan buah pengetahuan, sehingga Dia sendiri yang harus turun menjalankan hukum yang Dia buat. Apakah Dia tidak tahu bahwa manusia pasti melanggar, kemudian manusia tidak akan mampu mengorbankan darahnya untuk membayar konsep penebusan tersebut, sehingga Tuhan sendirilah yang menjadi manusia? Apakah Dia tidak tahu? Jika Dia tahu, kenapa Dia membuat hukum bahwa orang yang berdosa itu, manusia yang Adam yang berdosa itu harus ditebus dengan darah manusia suci, yaitu Tuhan sendiri yang turun menjadi manusia? Itu yang pertama, apakah Dia tahu atau tidak tahu? Kemudian mungkin kepada Gurunda Zuma ya, di dalam Islam konsep penebusan dosa itu dikenal dengan istilah taubat. Artinya tidak perlu Tuhan turun menjadi manusia lalu mati terbunuh mengorbankan darahnya sehingga manusia itu bebas daripada dosa. Pertanyaan saya kepada Bang Zuma, apakah semudah itu? Gitu loh, dosa manusia itu diampuni oleh Tuhan sehingga Dia tidak perlu turun dan mati untuk menebus manusia tersebut. Mungkin itu saja, dipersilakan. Ya, thank you pertanyaannya. Silahkan Pak Pendeta Buas. Oke, kalau ditanyakan tentang tahu atau tidak tahu, ya bukan saja tahu. Dan karena Dia itu maha tahu ya, apa yang Dia tahu itu, apa yang Dia tahu akan terjadi, itu pasti terjadi kan. Kalau apa yang Dia tahu terjadi tidak terjadi, Dia tidak maha tahu, Dia salah tahu. Jadi Dia tahu Adam akan makan, dan Dia tahu juga bahwa Dia akan menjadi manusia lalu menebus dosa dan sebagainya. Dia pasti tahu, dan itu pasti terjadi.
Dan itu bukan cuma dia tahu, tapi itu dia rencanakan. Jadi kejatuhan manusia itu bagi saya memang rencana Allah. Tapi sekaligus dia merencanakan penebusan melalui dia menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus dan menderita, mati di salib, menebus dosa. Semuanya itu direncanakan. Saya akan tunjukkan Kisah Rasul pasal 4 ayat 27 dan 28. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus hambamu yang kudus yang kau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendakmu. Jadi apa yang terjadi itu waktu Yesus dibunuh dan sebagainya, mereka itu cuma melaksanakan segala sesuatu yang telah Tuhan tentukan dari semula. Saya katakan minus tak terhingga, dari kekekalan. Jadi memang dalam Kristen ini ada banyak aliran. Saya seorang Calvinis atau Reform, dan saya percaya penentuan segala sesuatu, termasuk dosa. Jadi semua yang terjadi karena penentuan Allah dan pengaturan Allah, sehingga semua itu terjadi persis seperti Allah merencanakannya. Kalau kita lihat di dalam kitab Ayub pasal 42 ayat 1 dan ayat 2, maka jawab Ayub, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Jadi apa yang terjadi itu memang semua persis rencana Tuhan, tidak ada yang gagal. Hal-hal yang kelihatan kebetulan, hal-hal besar, hal-hal kecil, dosa, kebaikan, semua Allah tentukan. Seperti saya katakan tadi, tidak semua Kristen percaya itu, tapi saya sebagai seorang Calvinis ataupun Reform, saya percaya penentuan segala sesuatu termasuk dosa. Sekian. Oke, itu namanya predestinasi ikhwan. Calvinis punya itu. Ya, silakan Guru Nda. Iya, baik. Yang pertama, kemudian yang ingin saya sampaikan ya terkait dengan pertobatan ini ya. Jadi Al-Quran menjelaskan fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu wat-tawwabur rahim. Jadi ketika kemudian Adam melakukan satu tindakan yang kategorinya khilaf dari apa yang Tuhan perintahkan kepadanya, tolong dijelaskan, ada yang tolong yang noise, kuping saya sakit ya, makasih. Jadi awalnya Tuhan mengatakan gini, Al-Quranul Karim Surah Al-Baqarah, wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kejadian 1 nomor 26. Sama. Jadi Tuhan hendak menjadikan makhluk bernama manusia Adam sebagai pemimpin di atas muka bumi. Hebatnya lagi, Adam dicipta dalam bentuk fi aksani takwim, dalam bentuk yang sempurna. Sementara kesempurnaan itu hanya milik Allah. Jadi segambar serupa arti kata bahwa pada kesempurnaan Allah terbias kepada makhluknya bernama Adam. Sebab Allah itu adalah pemimpin di atas segala-galanya, dan Adam ditunjuk sebagai pemimpin di atas muka bumi. Maka bias daripada kesempurnaan Allah itu terbersit kepada ciptaannya bernama Adam alaihissalam. Tapi tatarannya Adam adalah ciptaan, Allah adalah Khalik, pencipta. Satu, pemimpin sebagai pencipta segala alam semesta. Dua,
pemimpin yang akan memimpin kehidupan di atas muka bumi ini. Tataran Khalik dan makhluk. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku Allah pencipta langit dan bumi lebih tahu daripada engkau. Itu kata Allah. Nah, kemudian Allah ingin membuktikan kesempurnaan Adam alaihissalam kepada iblis. Maka Allah menguji kesempurnaan ciptaannya ini. Kalau malaikat diberi perintah, malaikat tidak mungkin membangkang. Tapi kalau iblis diberi perintah, demikian juga sebelum adanya Adam, dia tidak mungkin membangkang. Tapi ketika ada Adam, iblis cemburu. Iblis cemburu, merasa dirinya lebih hebat daripada Adam alaihissalam. Maka yang terjadi kemudian, sebagai pemimpin, dicipta oleh Allah turun ke atas muka bumi, syarat mutlaknya adalah dia harus tahu baik dan buruk. Bagaimana mungkin kemudian sosok makhluk bisa menjadi pemimpin di atas muka bumi di zaman purbakala, di mana semua hewan-hewan buas ada, belum punah semua, alam semesta belum bersahabat seperti saat sekarang, turun ke atas muka bumi kemudian menjadi pemimpin untuk menguasai burung di udara, ikan di laut, dan hewan-hewan melata. Bagaimana mau memimpin wong telanjang aja dia tidak tahu? Untuk menjadi pemimpin, maka dia harus tahu baik dan buruk. Betul kata Pak Pendeta Budi Asali yang kita hormati, bahwa apa yang disampaikan itu ada kebenaran. Bahwa Tuhan sudah tahu, itu rancangan Tuhan. Yeremia 29 nomor 11, itu rancangan Tuhan. Tuhan merancang itu semua. Jadi ketika kemudian Adam dicipta dengan diberi perintah, boleh kau makan, satu jangan kau makan. Apa itu? Buah ilmu pengetahuan baik dan jahat. Dimakan, berarti inilah bukti bahwa Adam benar-benar sempurna. Jadi bukan kelemahan, itu kesempurnaan. Kenapa? Adam betul-betul punya syahwat, punya keinginan, free will. Tidak seperti kemudian iblis, tidak seperti kemudian malaikat. Nah, sedangkan Adam ini punya kehendak bebas. Bisa dia beriman, bisa dia ingkar atau kafir. Inilah bukti kesempurnaan. Maka diutuslah ia kemudian ke atas muka bumi. Fatalaqqa Adamu min rabbi kalimati. Setelah Adam melakukan kehilapan kesalahan, kemudian dia berdoa memohon maaf. Sama kejadian 5, diberkati Adam, istrinya dan semua keturunannya. Jadi tidak ada dosa warisan, tidak ada. Lalu kemudian catatan saya tadi, Pak Pendeta Azali, Budi Azali mengatakan bahwasanya Yesus itu satu-satunya anak Tuhan. Di dalam kitab Keluaran 4 nomor 22 jelas sekali yang lebih dulu disebut sebagai anak Tuhan itu adalah Israel. Dia anak tunggal, dia anak sulung, sorry. Lagi-lagi ada kesalahan narasi atau redaksi, ya. Israel anak sulung, Yesus anak tunggal. Jadi nggak nyambung di situ. Sementara ini berbicara dua oknum yang berbeda. Anak sulung ya anak tunggal. Karena anak sulung ini kemudian anak yang pertama yang belum ada adiknya. Kemudian Pak Pendeta mencoba mengambil Kisah Para Rasul 4 27 nomor 30. Di situ dikatakan bahwa hamba yang suci yang diutus untuk melakukan apa yang sudah direncanakan oleh Tuhan. Semuanya sebenarnya sudah terjawab ya. Oh, saya ketika Pak Pendeta mengakui Yesus hamba yang suci, di situ kita udah tamat sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, ini hanya edukasi kepada teman-teman Kristiani yang menyimak diskusi kami dengan Bapak Pendeta kita ini ya. Mudah-mudahan bisa ada pelajaran yang bisa dipetik, baik itu dari beliau maupun dari saya sendiri. Saya kira seperti itu teman-teman sekalian. Saya kembalikan, silakan. Ya, mantap sekali Gurunda ya, sangat tercerahkan. Pendeta Buas juga tidak kalah nyali serta kesabarannya serta keberaniannya perlu kita acungi jempol. Dan dengan jawaban dari Gurunda Ikhwan untuk pertanyaan dari Akhir Rahmat Hidayat, maka itu pun mengakhiri sesi kita kali ini, sehingga kita akan masuk ke dalam closing statement ya Ikhwan Fisabilillah untuk topik apa namanya?
Kristologi dan Trinitas. Seperti biasa, closing statement ini kita kasih dengan 3 menit saja ya dari perhelatan panjang dialog kita malam ini, dan kita akan mendengarkan pertama dari Pendeta Budi Asali atau Pendeta Buan. Saya tidak tahu mesti berikan closing statement bagaimana, karena kita dalam debat tadi lari kemana-mana, bukan pada kristologi ataupun Tritunggal, tapi lari kemana-mana. Tapi saya tetap menegaskan, dan saya tadi juga memberikan 12 ayat yang menunjukkan keilahian Yesus. Dan kalau Yesus itu Allah, maka Allah tunggal mutlak itu tidak memungkinkan. Juga kata-kata saya tadi bahwa kalau otak yang terbatas dan mengerti total Allah yang tak terbatas itu justru tidak masuk akal. Tapi Tritunggal itu melampaui akal, bukan tidak masuk akal, bukan bertentangan akal, tapi melampaui akal. Jadi saya mempercayai Yesus sebagai Allah, dan saya mempercayai Allah Tritunggal. Saya juga mempercayai Yesus yang Allah itu menjadi manusia, mati salib, menebus dosa, dan kita hanya bisa diselamatkan melalui Kristus sebagai satu-satunya jalan ke surga, dengan percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan Penebus atau pengganti yang memikul hukuman dosa kita. Sekian. Terima kasih Pak Pendeta ya, karena memang ini long run ya, ini dialognya long run, jadi pembahasannya disempat-sempatkan ke yang terkait dengan Kristologi dan serta Trinitas. Silakan Gurunda closing statementnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta yang saya hormati, Pendeta Budi Azali, oleh karena kesediaannya kemudian mengajak saya untuk berdiskusi terkait dengan tema Kristolog dan juga tentang Tritunggal. Di dalam penjabaran saya ketika kemudian ada kata atau kalimat yang menurut Pak Pendeta tidak pantas saya ucapkan, ya saya mohon dimaafkan, karena itu semata-mata kajian yang saya temukan ketika dalam proses belajar, dan saya mencoba untuk menyampaikan terkait dengan Kristologi ya. Kristologi itu tadi saya sudah jabarkan lebih dulu, bahwasanya ini adalah cabang, salah satu cabang di dalam mengkaji tentang teologi Kristen, di mana Yesus di sini sebagai oknum atau objek yang dibicarakan di dalamnya. Lalu kemudian terkait dengan Trinitas, lagi-lagi sama, Yesus juga masuk terkait di dalam pengajaran tentang Tritunggal, yang kemudian menjadi pilar utama di dalam konsep ketuhanan Pak Pendeta dengan jemaatnya kepada Yesus anak Maria. Nah, saya membacakan ayat suci Al-Quran sebagai penutup dari saya. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quranul Karim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwasanya wa ilahukum ilahu wahid, dialah Tuhanmu, dialah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Dia, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ini yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-Baqarah ayat 163. Wa ilahukum ilahu wahid. Jadi dialah Tuhanmu yang Esa, yang Ahad, tidak ada Tuhan selain Dia. Dia Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Nah, jadi ketika kita berbicara mengenai Tuhan dikatakan di dalam konsep Islam sama seperti konsep para nabi, bahwa tiada Tuhan selain Dia, Dialah Tuhan satu-satunya, Dialah Tuhan yang berdiri sendiri, dan Dialah Tuhan yang tidak serupa dengan makhluk. Ya, Al-Quran surah Al-Hijr ayat 11, dan juga Yeremia 10 nomor 6, 2 Samuel 7:22, Yesaya 45 nomor 6, Yesaya 46 nomor 5, dan seterusnya. Jadi Tuhan pencipta langit dan bumi ini adalah hakikat yang berdiri sendiri, tidak tergantung kepada makhluk dan tidak pernah berubah menjadi makhluk, dan tidak ada makhluk yang setara dengan Dia.
Walam yakullahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun makhluk di atas muka bumi ini yang setara dengan pencipta langit dan bumi. Saya kira begitu dari saya. Insya Allah di sesi berikutnya nanti boleh Bang Suma yang ditanya sebelum bertanya kepada pendeta kita Budi Azali. Demikian, subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Jayalah Islamku, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, ikhwani fisabilillah. Terima kasih udah melakukan diskusi yang luar biasa, sangat damai sekali. Insya Allah mungkin next beberapa hari kemudian nanti Pak Budi saya undang lagi untuk seperti apa yang diwacanakan kita barusan. Nanti mungkin Bang Zuma yang duluan, Pak Budi belakangan, seperti itu. Pak Budi silakan dipersiapkan lagi temanya. Silakan host. Ya, temanya apa yang Anda tahu? Ya, nanti aja itu di belakang, nggak usah mikirin sekarang Pak Budi. Sekarang istirahat aja dulu. Jelas sekali kan. Saya sehat selalu. Debat lagi atau diskusi lagi. Iya, yang jelas itu ya. Mantap Pak Budi. Ini cukup seru dan sangat edukatif bagi kita yang menonton, terutama tadi sih kita sudah mencapai 8.500 penonton, masya Allah. Mantap ya, mantap dong Pak Budi. Makanya sering-sering berdialog dengan Muslim, insya Allah dapat hidayah lah gitu intinya. Dan untuk ikhwan bisa bilang ya, stay tune. Ini aku kasih tahu tadi mungkin Mican Kristologi lupa nih Umi. Jadi ada dua agenda nih yang akan kita adakan di sini. Pertama dialog sesi kedua dengan Pendeta Budi Azali dengan topik yang nanti akan menyusul. Terus yang satu lagi itu Orlando, seorang Buddhis yang ingin bertanya-tanya tentang Islam gitu. Itu nanti di set aja kapan.